Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang terkasih, Shalom. Selamat hari Minggu. Ini kunjungan saya setelah 25 tahun yang lalu. Saya sering mendapatkan kesempatan untuk melayani di jemaat kita ketika saya studi S2 tahun 98 sampai 2000. Inilah yang pertama setelah 25 tahun saya tidak pernah datang melayani di jemaat ini. Karena itu saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena masih melihat perkembangan jemaat kita. Kalau dulu nggak bisa terbayangkan ini seperti ini keadaannya. Amang Inang, saya Pendeta Bernard Siagian baru pensiun bulan Oktober kemarin di HKBP Resort Maranatha Medan. Domisili sekarang di Pematang Siantar, tetapi kami sedang dalam kunjungan setelah pensiun. Ada banyak kesempatan untuk boleh mengunjungi jemaat-jemaat yang dulu sempat saya ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Waktu saya studi tahun 98 sampai 2000, saya ikut melayani aktif di HKBP Sudirman. Waktu itu Ciputat masih pagarannya. Karena itu saya sangat terbantu dengan kebutuhan biaya sekolah dan keluarga dari 3 jemaat ini, Sudirman, Ciputat, dan Perumnas Tangerang ini. Karena itulah saya mendapatkan banyak berkat melalui pelayanan yang dulu sudah saya ikut ambil bagian juga di Jemaat HKBP Perumnas ini. Teman sekelas saya, Pendeta Robert Pandiangan, dialah siap kudan dari kami sekelas. Tanggal 29 Desember kemarin, tepatnya beliau 65 tahun pensiun, tetapi bulan 3 nanti baru dilaksanakan. Saya bulan Oktober kemarin. Dialah yang terakhir dari teman kami seangkatan sekelas dari STT HKBP. Nah, karena itu Amang Inang, saya sangat bersyukur boleh saat ini juga hadir di tengah-tengah ibadah kita. Terima kasih untuk adikku Pendeta Dr. Robert yang sudah memberitahukan kepada majelis jemaat kerinduan hati saya untuk boleh melayani pada sore hari ini. Tadi saya di Serpong. Itu juga dulu waktu tahun 98 saya di sana. Itu masih betul-betul lang-lang bahasa Batak. Tapi setelah saya lihat tadi luar biasa. Begitulah Abang Enang, bagaimana kita juga bisa merefleksikan tuntunan Tuhan ya dalam perjalanan hidup kita, baik secara personal, terutama sebagai jemaat, sebagai gereja, yang kita tahu bahwa untuk membangun rumah ibadah bagi kita ada banyak kesulitan, tantangan, tetapi disitulah mestinya iman kita juga semakin dikuatkan, semakin bertumbuh. Anak-anak juga boleh untuk mewarisi iman kita di dalam perjalanan jemaat dan keluarga kita masing-masing. Ya, Amang Inang istri saya guru Hutauruk. Nah, jadi kita sebagai orang Batak tentu sangat bisa berrelasi dengan baik dengan marga kita ya. Kalau di antara kita ada hubungan-hubungan marga, kiranya itu juga semakin mempererat
saling menopang di dalam kehidupan iman dan juga sosial kehidupan keluarga besar. Kami dikaruniai Tuhan 3 anak, 2 laki, 1 perempuan, tapi belum ada yang menikah. Dari antara kami sekelas, sayalah yang belum punya hela atau parumain. Yang lain umumnya sudah marpahuku. Karena itu ya mohon doalah untuk anak-anak yang dikaruniakan Tuhan juga mendapatkan pasangan hidup yang dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati juga anak-anak kami, para pemuda-pemudi, boleh dipertemukan Tuhan dengan pasangan hidup. Ya tentu sebagai orang tua, kami juga sangat mengharapkan anak-anak boleh mendapatkan pasangan hidup yang betul-betul di dalam Tuhan, yang sudah berusia cukup, biarlah mempersiapkan hidup rumah tangga dengan baik dan benar. Ya, demikian Hamanginang. Sedikit ada karya sederhana saya yang setiap hari sudah saya kerjakan selama 9 tahun ini. Mungkin Hamanginang juga bisa terberkati. Setiap hari saya mengirim firman Tuhan, suara Injil ikutlah Yesus. Sejak saya di Rawamangun tahun 2015, saya mengelola renungan harian. Nah, jadi setelah itu saya membuat menjadi ada audio, kemudian ada videonya, 4 suara dengan diiringi musik, dan saya membaca renungan. Itu setiap hari saya kerjakan minimal 3 jam. Selama 9 tahun ini tidak pernah absen 1 hari pun. Ketika kami juga dirawat COVID di Fatmawati sebulan, tidak pernah absen. Pergi kemana-mana, kegiatan apapun, Tuhan berikan kekuatan dan konsentrasi buat saya. Jika Hamanginang saudara-saudara berkenan, silahkan dibuka Facebook saya, Bernard Siagian, atau boleh kalau mau ikut dalam grup, saya masukkan nomor handphone saya 0813 7656 1206. Sekalian promosi ya, Hamanginang. Itu sudah mendunia, mungkin sudah saling kirim karena sudah tersebar di banyak tempat dan orang saling berkirim. Semoga Tuhan memberkati melalui pelayanan firman yang saya berikan setiap hari. Untuk Hamanginang saya tidak banyak lagi mengenal yang dulu 25 tahun yang lalu. Ya, orang tuanya Amang Simare-mare lah ya. Dulu dengan Amang Sintua Manik, adakah di sini? Amang Sintua Gultum. Ya. Ya, kesan itu juga membuat saya merasa terberkati dengan jemaat kita KBP Perumnas Tangerang ini. Demikianlah sebagai perkenalan Hamanginang. Tuhan berkati. Horas. Marilah kita memberikan hati kita mendengar dan menerima firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran.
Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka diharang. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita di dalam sejarah Alkitab mendapatkan sebuah benang merah sejarah keselamatan. Bagaimana Allah merencanakan keselamatan umat manusia setelah Adam jatuh ke dalam dosa. Kisah Abraham inilah menjadi sebuah titik awal yang menuntut ketaatan radikal untuk penyelamatan yang direncanakan Tuhan. Sebelumnya dalam peradaban manusia dari berbagai era dan zaman, masing-masing orang mencari caranya. Itulah banyaknya ritual-ritual yang dilakukan oleh masing-masing orang sejak adanya manusia. Bagaimana untuk selamat? Tetapi sejak Abraham, kisah yang tercatat dalam Alkitab kita ini, Tuhanlah yang datang menyampaikan panggilan itu kepada Abraham. Nah, karena itu titik pangkal kisah Abraham inilah menjadi sebuah peradaban baru umat manusia tentang bagaimana keselamatan. Bahwa secara antropologis dan psikologi sosial, setiap insan manusia tentu bertanya tentang bagaimana keselamatan. Karena manusia pasti mati. Bagaimana setelah mati? Dan bagaimana untuk seterusnya, generasi demi generasi seterusnya? Itulah perkembangan peradaban manusia yang beradab, sejarah kemanusiaan yang Alkitab sudah jelas tegas mengatakan bahwa Abrahamlah menjadi nenek moyang dari umat manusia. Bagaimana Allah memberikan panggilan untuk keselamatan tersebut. Dan pola yang disampaikan melalui Abraham ini adalah menjadi sebuah bangsa. Ada komunitas, ada umat dalam satu kesatuan. Bukan lagi pribadi-pribadi, bukan lagi orang person dengan person secara individual, tetapi sebagai sebuah umat bangsa yang bersatu. Nah, karena itulah satu poin yang kita juga melihat bagaimana kita sebagai umat yang mengatakan sebagai anak-anak Abraham secara iman. 3 agama besar dunia ini yang mengaku sebagai anak-anak Abraham: Yahudi, Kristen, dan Islam, yang secara mayoritas penduduk dunia kita ini yang mengaku sebagai anak-anak Abraham. Kitalah bagian dari anak cucu keturunan Abraham sebagai bangsa yang kita katakan dipilih Allah. Allah yang memilih, bukan manusia yang mencari. Jadi era yang kita sudah masuk sekarang, dari ketiga agama besar keturunan Abraham, adalah era di mana kita berkomunitas sebagai satu umat, bangsa. Dan itulah juga gereja. Gereja kita inilah representasi yang Abraham sebagai nenek moyang orang-orang percaya. Ada satu yang menjadi identitas dalam rangka ketaatan radikal tersebut,
Allah memanggil Abraham untuk keluar dari zona amannya. Itulah panggilan Allah kepada Abraham, untuk keluar dari zona aman, dari latar belakang masa lalunya, dari budayanya, dari tradisinya, dan terutama dari hal-hal yang menyangkut kepada kekafiran. Inilah panggilan Allah juga bagi gereja. Makanya gereja disebut sebagai eklesia, yang dipanggil keluar. Gereja sebagai anak keturunan Abraham yang mengemban identitas panggilan Allah keluar dari zona aman. Dan itulah panggilan gereja, mengikuti perintah Allah kepada Abraham, dipanggil keluar, tinggalkan zona amanmu untuk rancangan keselamatan, perintah dan panggilan Tuhan. Kita lihat bagaimana Amang Enang dalam kisah Abraham, yang kita tahu bagaimana dia juga akhirnya goncang dalam perjalanan karena dia tidak mempunyai anak. Padahal Allah sudah menjanjikan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Keraguan juga muncul. Karena itu juga maka dia mungkin membawa Lot, anak abangnya, anak kakaknya. Karena dia tahu bahwa Sarah sebagai istri, mandul, tidak mempunyai anak. Dan memang secara pikiran manusia tidak akan mungkin mempunyai anak. Tetapi dia masih tetap berpegang bahwa Allah memanggil dia untuk menjadi bangsa yang besar. Dan sampai tiba juga dia tergoda oleh permintaan istrinya Sarah untuk mengawini Hagar, budaknya, yang menurut hukum pada waktu itu sah diakui sebagai anak Abraham. Anak budak itu juga secara hukum sah sebagai anak Abraham. Tapi bukan itu yang Tuhan maksud. Artinya saudara-saudara, bahwa dalam perjalanan hidup untuk memenuhi ketaatan yang radikal itu tadi, ada goncangan, keraguan yang dialami Abraham juga, terutama karena kondisi istrinya, orang yang terdekat dengan dia. Sampai pada akhirnya kita tahu bagaimana ketaatan Abraham itu betul-betul teruji, dan itulah menjadi puncak yang kita ikuti sebagai ketaatan Abraham setelah masa tua yang mungkin menurut manusia itu tidak akan pernah terjadi. Itu yang diberikan Allah. Dalam usia tuanya, Abraham mempunyai anak kandung dari istrinya yang mandul, yang sudah tua. Tetapi akhirnya Tuhan minta, persembahkan anakmu. Logika manusia tidak akan mungkin, dan terlalu naif katakan kalau Abraham pun begitu saja mau melakukan perintah Allah, sembelih anakmu. Dalam perjalanan yang sudah demikian panjang, penantian yang begitu jauh, dalam usia yang memang sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak, lahir anak. Tuhan minta, persembahkan anakmu. Coba seandainya itu kepada kita, bagaimana seandainya Abraham bertanya dulu kepada Sarah? Sudah pasti Sarah tidak akan setuju, dia akan halangi. Tetapi dia tidak bertanya kepada istrinya, karena dia taat kepada Allah. Itulah puncak ketaatan Abraham. Ketaatan radikal, tanpa perlu berpikir, bertanya, mempertimbangkan, karena keyakinannya Tuhan yang perintahkan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersyukur kalau Minggu Seksagesima pada hari ini epistel itu dari Efesus pasal 1
ayat 3 sampai 10 ini. Inilah penggenapan sempurna dari rancangan dan janji keselamatan Allah, dan bukan lagi dari Abraham, dan penggenapannya adalah di dalam Yesus. Artinya saudara-saudara, kalau di dalam Abraham, garis keturunan Abraham baik secara biologis dan kita secara iman, secara rohani, secara spiritual, kita ini adalah anak-anak Abraham. Tetapi di dalam Yesus, justru kita sudah menjadi anak-anak Allah. Dan inilah puncak kesempurnaan rencana keselamatan Allah yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Yang di dalam Yesus kita ini sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, bukan lagi anak-anak Abraham. Aminang, saya mau menjelaskan sedikit bagaimana kita sebagai orang Kristen harus mempunyai identitas yang dimaksudkan oleh Efesus 1 ayat 3 sampai 10 ini. Sebagai orang-orang Kristen, kita sudah menjadi anak-anak Allah yang sudah disempurnakan, bukan karena hidup kita sendiri, tetapi karena Allah yang sudah mengorbankan dirinya. Kalau secara prototipe Abraham diminta Allah untuk menyembelih anaknya, itu prototipe yang sudah digenapi di dalam Yesus. Allah sendirilah yang menyembelih anaknya. Itulah pengangkatan kita menjadi anak-anak Allah. Kita ditebus oleh darah Yesus Kristus, anak Allah, domba Allah yang sudah disembelih di salib untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan sudah menjadikan kita anak-anak pilihannya, sebagai anak-anak surgawi yang dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Tetap harus menjadi berkat. Untuk menjadi berkat, Allah sudah berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat bagi dunia ini. Tetapi di dalam Yesus, Efesus 1 ayat 3 ini tadi mengatakan dengan jelas, dalam Kristus Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sorga itu sudah diturunkan ke bumi ini di dalam Kristus bagi kita, menjadikan kita anak-anak Allah, anak-anak sorgawi yang dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Itulah perjalanan hidup kita di dunia ini. Amanginan, ayat 4 dari Efesus 1 tadi ini menjadi rahasia yang sulit dimengerti oleh akal manusia. Tetapi inilah jati diri kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang pilihan Allah. Kita sudah dipilih Allah. Kapan? Boleh dilihat yang bawa Alkitab. Kapan kita dipilih Allah? Kapan? Boleh menyebutkan di ayat 4? Ini firman Tuhan, bukan akal pikiran saya. Kapan kita dipilih? Sebelum dunia
dijadikan. Artinya Bapak Ibu, sebelum dunia ini ada, sebelum bumi dan alam semesta ini dijadikan Allah dengan firman-Nya itu, kita sudah terlebih dahulu dipilih. Ya logika kita nggak nyampe ke situ. Semata-mata hanya di dalam Kristus kita dapat mengatakan ya dan amin. Pikiran kita nggak sanggup mengerti karena sangat terbatas. Logika kita sangat terbatas untuk memahami firman Tuhan ini. Tapi kalau di dalam Yesus kita katakan ya dan amin, kita akan mengerti dengan iman. Artinya Ibu Bapak, kita sudah dipilih Allah sebelum dunia ini dijadikan. Kita ini orang-orang pilihan Allah. Kita bukan orang sembarangan. Saudara bukan orang sembarangan. Kita ini bukan kebetulan ada di dunia ini. Tapi kata kunci itu tadi, di dalam Kristus. Di luar Kristus, saudara tidak ada. Tidak ada dilihat Allah. Di dalam Kristus kita dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Ya, secara analogi sederhana Bapak Ibu, kalau misalnya katakanlah tukang kayu ini ya, sebelum dia menempah ini kan sudah ada di benaknya. Sebelum benda ini terwujud, ini sudah ada di benak tukang yang akan mengerjakan ini. Begitulah Tuhan untuk kita. Sebelum Allah merancang bumi dan alam semesta ini, kita sudah ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Kapanlah sebutkan namamu masing-masing. Kapanlah si Anu ini sebut namamu masing-masing. Dilahirkan oleh orang tuamu di tempatmu, di mana engkau dan sekarang, dan bagaimana nanti kamu, tanggal berapa, kapan kamu akan selesai tugasmu di dunia ini, dan Tuhan jemput engkau kembali. Tapi persoalan tadi dalam Kristus. Di luar Kristus nonsen. Artinya Ibu Bapak bahwa kita sudah dirancangkan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini, dan kita sudah ada sebelum bumi ini diciptakan Allah. Kita sebagai orang pilihan Allah yang jauh lebih berharga dari bumi dan alam semesta ini. Kita sudah ada di dalam hati dan benak pikiran Allah. Dirancangkan Allah kehadiran kita di dunia ini sebelum bumi ini dijadikan Allah. Jauh lebih berharga kita dibandingkan seluruh alam semesta ini, karena kita sudah ada di dalam hati dan benak Allah, menghadirkan kita di bumi ini sebelum segala sesuatunya dijadikan oleh Allah. Ibu Bapak, bagaimana saudara untuk bisa mengapresiasi penjelasan ini? Bagaimana saudara memahami keberadaanmu hari ini dan besok? Memahami ketika engkau lahir dan kapan engkau akan nanti menyelesaikan tugasmu di bumi ini. Dengan kata lain, meninggoy, ya. Kapan engkau akan mati? Dan setelah mati kemana engkau? Apakah selesai di situ? Kalau di dalam Kristus, kita akan kembali ke asal kita. Karena kita sudah ada di dalam hati Allah. Kita sudah diturunkan dari sorga sebagai anak-anak Allah yang ditempatkan di bumi ini untuk tugas panggilan kita masing-masing. Pasti tujuan yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah supaya menjadi berkat bagi dunia. Allah menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat bagi dunia. Bukan lagi untuk keselamatan kita, bukan.
Karena keselamatan kita itu sudah terjadi dan dijamin di dalam Kristus. Untuk itulah kita ada di dunia ini. Itulah panggilan gereja. Itulah eksistensi kita sebagai orang Kristen. Itulah makna sebagai orang-orang pilihan. Itulah keberadaan kita masing-masing. Baik secara personal, terutama dalam komunitas kita sebagai jemaat, sebagai gereja. Dimanapun gereja ada, harus menjadi berkat bagi dunia. Ada beberapa konsekuensi yang harus kita pahami dan hayati, Ibu Bapak. Kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat, bagaimana kita menjadi berkat kalau Tuhan tidak memberkati kita? Nah, jadi intinya sebenarnya adalah juga di dalam Matius 6 ayat 33 ya. Yesus katakan apa? Matius 6 ayat 33. Bagaimana ini anak-anak kami ini, remaja Naposo ini? Ya, karena saya sudah kebiasaan juga dosen ya, jadi seperti gaya mengajar juga lah. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi kita hidup bukan cari berkat. Motif orang Kristen hidup di dunia ini bukan cari berkat, tapi menjadi berkat. Tapi bagaimana kita menjadi berkat kalau Tuhan tidak memberkati kita? Tidak mungkin. Dan Tuhan bukan tolol. Tuhan tidak akan suruh kita menjadi berkat kalau Dia tidak lebih dahulu memberkati kita. Tetapi bagaimana pola hidup kita, saudara-saudara? Apa yang membuat kita akhirnya jadi kemaruk rakus, lakukan segala macam kejahatan? Karena kita mengakali diri kita untuk mencari berkat, dan berkat itu menurut konsep keinginan kita, bukan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan itulah pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Kejahatan, penipuan, kebohongan, korupsi, mencuri. Kita mencuri berkat karena keinginan mencari berkat. Berkat jangan dicari, karena itu adalah janji Tuhan. Berkat itu datang kalau kita mau menjadi berkat. Tapi kita terlalu sibuk mencari. Dan itulah timbulnya banyak kekacauan dunia ini. Termasuk juga mungkin gereja. Karena gereja sering juga mengajarkan paham yang tidak tepat untuk mencari berkat. Dan kita terbius dengan itu. Dan melakukan banyak kepalsuan hidup. Mencuri, berbohong, korupsi, lakukan segala. Jadi hilanglah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Apa tujuan Allah menghadirkan kita di dunia ini? Sebagai anak-anak Allah. Di ayat 4 akhirnya itu tadi. Tujuan Allah menghadirkan kita di dunia ini adalah supaya kita kudus dan tak bercacat. Bagaimana sebagai anak-anak Allah yang kudus dan tak bercacat, kalau tujuan hidup dan motivasi kita adalah mencari berkat? Tapi kalau tujuan kita untuk menjadi berkat, maka kita akan terpelihara dalam kekudusan dan tidak perlu bercacat dengan melakukan segala spekulasi, kejahatan, penipuan, kebohongan. Inilah koreksi yang harus kita renungkan, Namanginang. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk koreksi motivasi hidupmu, pengenalan dirimu,
tujuan hidupmu. Standar yang Tuhan inginkan menghadirkan kita di bumi ini sebagai anak-anak Allah, kudus dan tak bercacat. Karena itu saudara-saudara, bagaimana cara kita hidup, pola kita hidup, bekerja, menghadirkan diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita ini adalah diplomat kerajaan Allah. Gereja ini adalah diplomat kerajaan Allah. Dengan keberadaan gereja, supaya lingkungan di mana kita ada ini adalah melihat kerajaan Allah ada di situ. Kehadiran Allah jelas nyata, menjadi berkat bagi lingkungannya. Demikian juga secara personal masing-masing kita mengenang dalam pola hidup dan pekerjaan dan motivasi aktivitas yang kita lakukan. Jangan cemari dirimu dengan motif-motif duniawi, mencari berkat dan akhirnya mencuri berkat, mengharang-harang. Inilah berkat Tuhan, padahal bukan berkat Tuhan, dari iblis bisa jadi. Kudus dan tak bercacat. Itulah standar Allah bagi kita sebagai anak-anaknya yang dihadirkan di dunia ini untuk tugas misi diplomat kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini untuk menjadi berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa, bagi bumi dan alam semesta ini. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana supaya kita sebagai orang-orang yang sungguh hidup sebagai anak-anak Allah? Hadirkan dirimu kudus dan tak bercacat. Pahamilah bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini dalam batasan kita, sejak kita lahir dulu dan kapan kita meninggal dunia, itu sebagai medan lahan pelayanan kita, bersaksi dan menjadi berkat, bukan untuk mencari berkat, tetapi menjadi berkat dengan kekuatan iman, berpegang kepada Matius 6 ayat 33 tadi, mencari kerajaan Allah, membangun kebenaran untuk menjadi berkat, maka segalanya itu akan ditambahkan. Ibu bapak, saya boleh berkesaksian sedikit ya, sharing ya. Dari banyak teman-teman pendeta yang mengenal saya di HKBP ini, mungkin saya orang yang tidak disukai, karena saya tidak pernah mau kompromi. Dan itulah menjadi pergumulan saya sepanjang kependetaan saya, sehingga saya sangat bersyukur kepada Tuhan ketika saya menyelesaikan tugas pensiun. Dan itu yang saya katakan waktu saya menyelesaikan tugas masa pensiun saya sangat bersyukur boleh diberikan Tuhan kesempatan menyelesaikan tugas panggilan saya sebagai pendeta di HKBP. Kalau menurut pergumulan saya melihat praktek hidup kami pendeta di HKBP ini, sudah dari dulu saya mau tinggalkan HKBP, karena perilaku duniawi itu sudah sangat merusak kehidupan, pelayanan dan motivasi banyak kami pendeta, dan terutama ini juga setelah sentralisasi ini, orientasi uang, kepedulian kepada jiwa-jiwa tipis. Itu juga mungkin saya mau tekankan, ingatkan untuk jemaat kita ini. Gereja ini berdiri adalah karena yayasan pendidikan TK, tapi warta tadi justru itu yang tertinggal. Ini kealpaan, kelalaian gereja. Mestinya itulah yang harus berkembang. Ini mengikut ini,
Bukan ini yang utama mestinya. Ya kita ibadah, tapi bagaimana menjadi berkat? Yayasan itulah ujung tombak untuk menjadi berkat mestinya. Dan itulah kemerosotan HKBP, karena HKBP membangun gereja besar-besar tapi eksklusif, tidak menyentuh kepada kehidupan masyarakat, menjadi menara gading. Kita hanya menghibur diri dalam ibadah-ibadah ritual seperti ini dan tidak menjadi berkat. Saudara sendiri yang mengoreksi dirimu, di mana engkau bekerja, di mana engkau melakukan aktivitasmu. Menjadi berkatkah engkau atau menjadi beban? Menjadi problem maker atau problem solver? Menyelesaikan masalah atau menjadi penyebab masalah? Menjadi beban bagi dunia ini atau mau membawa dunia ini kepada keselamatan untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia ini. Panggilan kita untuk menjadi berkat adalah untuk menjadi solusi bagi persoalan manusiawi, bukan menambah masalah bagi dunia. Demikian juga dalam kehidupan relasi interpersonal, terutama dalam hidup rumah tangga. Amin. Bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah-masalah, bukan menambah masalah, supaya menjadi berkat bagi dunia, supaya bumi ini diselamatkan oleh karena kehadiran anak-anak Allah yang didatangkan dari surga sebagai diplomat kerajaan Allah untuk mendatangkan keselamatan bagi bumi. Kita bukan mau numpang hidup di dunia ini. Kita nggak perlu numpang hidup di dunia ini. Tuhan memberikan misi khusus bagi kita untuk menjadi berkat menyelamatkan dunia ini. Jangan cari selamat. Selamatmu sudah terjamin. Yesus sudah mati untuk engkau. Tidak perlu engkau mencari keselamatanmu. Tuhan sudah kerjakan itu sempurna. Keselamatanmu sudah terjamin. Dan jangan cari selamat, tapi jadilah berkat. Maka Tuhan akan curahkan sebenarnya apa yang perlu. Ya, kesaksian saya Bapak Ibu saudara-saudara, saya pensiun kemarin tidak dapat apa-apa dari HKBP. 35 tahun lebih mengabdi. Dan saya tidak merasa rugi atau tidak merasa cemburu kepada kawan-kawan. Kalau standar yang normal sekarang pensiun HKBP, pendeta HKBP minimal 300 juta akan dia terima. Minimal. Saya cuma 6.491.000, sekian sen. Dan saya bahagia. Saya tidak pernah merasa kekurangan. Dan saya tidak butuhkan itu. Karena saya sudah menyelesaikan. Dan saya tidak perlu dihargai dengan uang. Karena tidak ada tujuan saya untuk itu. Artinya saudara-saudara, saya sungguh mau hidup untuk melayani Tuhan. Tujuan saya itu saja. Karena itu saya dalam pergumulan kependetaan yang saya katakan tadi, kalau melihat bagaimana kacaunya, berantakannya kehidupan kami, motif pelayanan, pola gaya hidup, apalagi akhir-akhir ini setelah sentralisasi, saya sangat khawatir. Silakan saudara sendiri merasakan bagaimana nuansa pelayanan kami pendeta-pendeta HKBP sekarang. Miris hati saya. Adik-adik baru pendeta sudah mobil-mobil baru, berlomba-lomba. Karena apa? Gampang. BRI segera kasih kredit. Saya setelah umur 60 tahun baru punya mobil. Itu pun second. Itu pun karena didorong oleh jemaat. Amang sudah tua. Waktu saya pindah dari Rawamangun tahun 2020 menjadi dosen di STGH di Sipoholon, justru jemaat mendorong.
Ya saya bayangkan bagaimana nanti kalau di Tarutung, di Sipoholon itu dingin-dingin saya masih pakai sepeda motor. Ya akan segeralah sebelum pensiun saya mungkin sudah meninggal dunia. Karena itu diusulkan, didorong dengan tabungan yang ada, saya mau beli mobil second. Baru umur 60 tahun saya punya mobil pribadi, itu pun second. Karena memang dari dulu nggak punya motif saya untuk menampilkan diri saya lebih dari jemaat yang saya layani. Ini juga menjadi bagian dari pokok doa dan pergumulan kita sebagai jemaat. Dan juga untuk Amang Minang, terutama adik-adik saya pendeta-pendeta muda ini. HKBP ini mengalami krisis. Karena gaya kependetaan kami ini sudah orientasi uang, jabatan. Siapa dari antara Amang Minang pernah ikut sinode Godang? Kalau saudara ikut sinode Godang HKBP dengan gaya model yang masih sampai sekarang ini, iman saudara tidak tersandung, ada dua kemungkinan. Imanmu sudah teguh, atau memang engkau tidak peduli. Artinya saudara-saudara, gaya hidup kami pendeta, apalagi di tingkat sinode, kalau mau pemilihan itu, mau pemilihan epurus, pejabat-pejabat HKBP ini, kalau imanmu tidak tersandung, berarti engkau imanmu sudah luar biasa. Karena di situ segala kejahatan pun dilakukan. Itulah keberadaan gereja kita HKBP. Kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita, remaja pemuda ini dengan keadaan sekarang di HKBP. Bagaimana saudara merasa nyaman sebagai warga HKBP? Bagaimana saudara merasa kebutuhan spiritualmu terpenuhi oleh gaya pelayanan kami akhir-akhir ini? Kita terlalu banyak sibuk membangun fisik, tetapi imannya rapuh, dan dia mencari kebutuhan spiritualnya justru keluar. Tapi saya jangan membuat saudara jadi meninggalkan HKBP ya. Tetaplah pelihara, karena ini di sini Tuhan menempatkan engkau, Tuhan memanggil engkau di sini. Semakin setia, tetapi lakukanlah tugas panggilanmu, terutama kepada para halado. Jangan menjadi batu sandungan dalam pelayanan, karena jiwa-jiwa jemaat inilah yang harus dipelihara. Uang itu datang itu, tidak perlu diminta-minta pun. Kalau memang Tuhan sudah menumpahkan, mencurahkan berkat, orang-orang yang sudah diberkati pasti akan menjadi berkat. Inilah pola hidup yang harus kita miliki sebagai anak-anak Allah yang dihadirkan dari sorga. Dalam tugas panggilanmu sejak engkau lahir sampai engkau nanti mati, bagaimana kita mengelola hidup ini? Dan jangan kau pikirkan keselamatanmu, sudah dijamin. Yesus sudah mati untukmu, tidak bisa kau beli itu. Seluruh bumi dan kekayaan dunia ini kau miliki, engkau tidak bisa membeli keselamatanmu. Tapi Yesus sudah berikan itu gratis. Itulah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang dari sorga itu sudah dicurahkan semuanya. Masa yang di dunia ini gak dikasih Tuhan? Terlalu kecil dunia ini bagi Tuhan. Karena jangan tersandung imanmu karena hal-hal tertentu materi dunia ini. Kenapa engkau mau menggadaikan imanmu hanya karena persoalan tetek bengek dunia, uang atau harta atau jabatan dunia ini? Untuk apa semua ini?
Kalau imanmu engkau gadaikan, keselamatanmu jadi terhambat, kesaksianmu tidak nyata di tengah-tengah dunia ini, tidak menjadi terang bagi dunia. Untuk apa engkau hadir di dunia ini? Keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, identitas eksistensi kita kudus dan tak bercacat, tak perlu kompromi dengan motif-motif dunia ini, karena Tuhan sudah menjamin. Bahkan luar biasa apa yang dikatakan Allah kepada Abraham, barang siapa yang mengutuk engkau, aku akan kutuk dia. Luar biasa janji Allah. Tapi siapa yang memberkati engkau, aku akan memberkati dia. Wah, jaminan, garansi yang sangat luar biasa dari Tuhan. Itulah sebagai anak-anak Allah. Karena itu kenapa kita khawatir hidup ini? Apa yang kita khawatirkan? Kenapa engkau mau menggadaikan imanmu untuk hal-hal yang picisan dunia ini? Untuk menjadi berkat Tuhan sudah jamin, garansi. Dia lebih dahulu pasti akan memberkati kita. Pasti. Bukan mudah-mudahan, pasti. Tetapi bagaimana motif dan orientasi hidup kita adalah untuk menjadi berkat. Supaya kita menjadi berkat, tentu karena Tuhan sudah janji, jaminkan bagi kita, aku akan memberkati engkau, agar engkau menjadi berkat bagi dunia ini. Itulah keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Janji Abraham yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus, yang harus menjadikan kita kudus dan tak bercacat. Disitulah kita menjadi berkat bagi dunia, membawa keselamatan bagi dunia, dan menjadi duta Kristus, diplomat kerajaan Allah yang menyatakan keselamatan bagi dunia ini. Kiranya kita semua menjadi sumber bagi keselamatan orang lain. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menerima peneguhan iman. Engkau sudah menggenapi janji keselamatan di dalam Kristus, menjadikan kami anak-anak Allah, orang-orang pilihan di dalam Kristus yang telah Engkau pilih sebelum dunia ini dijadikan. Biarlah kami boleh kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu dalam karya pengabdian dan pelayanan kami. Jadikan kami juga Tuhan sumber keselamatan, mendatangkan damai sejahtera dan berkat bagi banyak orang, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan kerajaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Berkati jemaat-Mu HKBP Perumnas Tangerang ini, dengan upaya mereka untuk membangkitkan kembali sekolah TK Mercusuar yang menjadi ujung tombak awal pendirian gereja-Mu di tempat ini. Urapi setiap para pelayan dalam tugas panggilannya untuk memelihara iman jemaat-Mu, dan biarlah mereka kudus di hadapan Tuhan, menjadikan pelayanan mereka persembahan yang mengharumkan nama-Mu dan menjadi berkat bagi dunia ini. Bapa, kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan hidup, baik karena berbagai persoalan dinamika kehidupan di tengah-tengah keluarga, di dalam pelayanan dan pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga untuk cita-cita bagi masa depan keluarga dan anak-anak. Kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu Bapa bagi setiap anak-anak Engkau karuniakan bagi kami di tengah-tengah keluarga, agar hidup kudus dan tak bercacat, dan menjauhkan diri dari segala godaan dan motif-motif pola kehidupan duniawi ini, untuk memelihara kekudusan yang Tuhan sudah karuniakan, menjadi kesaksian yang nyata dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami mau berdoa juga secara khusus bagi jemaat-Mu yang terdaftar di dalam kertas acara yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami mohon lawatan-Mu, datanglah Engkau memberikan kelegaan dan penyembuhan bagi mereka
yang sudah tertulis di dalam kertas acara ada 15 orang. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang Kau karuniakan dalam keluarga yang diwartakan pada hari ini. Demikian juga untuk rencana pernikahan bagi dua pasangan. Biarlah Tuhan juga memperlengkapi mereka dengan roh hikmat untuk taat secara penuh dalam tugas panggilan mereka sebagai orang tua, sebagai calon suami istri, sebagai rumah tangga. Urapi setiap kami yang sudah mendengar dengan tekun firman pada saat ini. Urapi setiap orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Demikian juga yang mau membuka tangannya untuk terulur bagi orang-orang di sekelilingnya. Urapi setiap suami istri dalam berbagai persoalan dan dinamika hidup rumah tangga mereka, agar mereka tekun memelihara kekudusan hidup dan jauh dari segala pikiran-pikiran untuk bercerai. Urapi setiap pelayan-pelayan di gerejamu ini yang dengan sungguh, dengan tulus hati melayani Tuhan melalui berbagai aktivitas bidang pelayanan masing-masing. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Tuhanlah yang menghantarkan kami penuh damai sukacita. Berkati firman-Mu, berkati setiap pribadi kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Kristus. Amin.